Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran jika dia meraih tafsir satu dalam kebaikan. genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih terus membahas tentang kaidah-kaidah Quran yang terkait dalam kehidupan kita bermasyarakat ya, baik terhadap jiwa ya, demikian juga kepada masyarakat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu kaidah yang berkaitan dengan jiwa kita sendiri, lebih fokus bagaimana menghadapi jiwa kita ini ya. Seperti biasa telah kita sampaikan bahwasanya seorang yang ingin menjadi yang terbaik maka hendaknya dia berpedoman kepada Al-Qur'an, karena Allah berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk kepada jalan yang terbaik, lillati hiya aqwam, memberi petunjuk kepada jalan yang terbaik. Maka tidak ada petunjuk yang terbaik seperti petunjuknya Al-Qur'an. Ya, tidak ada metode yang terbaik kecuali metodenya Al-Qur'an, tidak ada kaidah yang terbaik seperti kaidah yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Dan kaidah kita kali ini yaitu jujur kepada diri sendiri. Ini lebih terfokuskan kepada pembenahan jiwa ini ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperbaiki jiwa ini, jiwa yang terkadang menyuruh kepada keburukan, jiwa yang memiliki keburukan-keburukan ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam khutbatul hajah beliau mengatakan, wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan jiwa kami. Ya, jadi jiwa itu ada keburukannya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan inna nafsan la amaratun bisu ya. Ya. Ya, sungguhnya jiwa itu ya la amaratun bisu ya, selalu menyeru kepada keburukan. Makanya kita diperintahkan untuk memperbaiki jiwa ini. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'an ya, yang berkaitan untuk penyucian jiwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha ya. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, demi bulan apabila mengiringi matahari, dan demi siang ya, ketika apabila menampakkannya, wal laili idza yakhshaha, demi malam apabila menutupinya, was sama'i wa ma banaha, dan demi langit serta pembinaannya, wal ardi wa ma tahaha, demi bumi dan serta penghamparannya, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah ilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh buruk merugi orang yang mengotori jiwanya. Jadi Allah sampai bersumpah ya, sekitar 7 sumpah untuk menekankan qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Di antara salah satu kaidah yang berkaitan dengan jiwa pribadi kita sendiri adalah kaidah yang keempat dalam qawaid Qur'aniyah yang disarikan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah ayat 14 sampai 15. Kata Allah, balil insanu ala nafsihi basirah. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Bahkan manusia itu lebih tahu atas dirinya sendiri ya. Walau alqa ma'adhirah, meskipun dia mengumpulkan, menyampaikan alasan-alasan untuk membela dirinya. Ayat ini ya saya tuliskan ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, balil insanu ala nafsihi basirah. Walau alqa ma'adhirah.
Yang kalau kita artikan bahkan manusia itu ya, bahkan manusia itu ini dalam surat Al-Qiyamah ayat 14 sampai 15 ya. Ya. Jadi Allah berfirman dalam surat Al-Qiyamah ayat 14-15, balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia itu atas dirinya ya, basirah, mengetahui ya, mengetahui. Dia mengetahui lebih tahu tentang dirinya. Walau alqa ma'adzir, meskipun ia menyampaikan uzur-uzurnya. Menyampaikan argumentasinya, alasan-alasannya ya. Ini sebenarnya ayat ini berkaitan pada kondisi pada hari kiamat kelak. Pada hari kiamat kelak, manusia ketika disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha membela dirinya meskipun dia tahu dia salah. Dan dia tahu Allah Maha mengetahui. Tapi dia tetap berusaha, siapa tahu dia selamat. Maka dia walau alqa ma'adzirah. Dia alqa ma'adzirah, dia sampaikan alasan-alasan dia. Kenapa dia begini, dengan argumentasi dia majukan di hadapan Allah dengan harapan dia selamat. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan basirah ya. Para ulama mengatakan semestinya Allah hanya cukup mengatakan basir. Ya, ini kalau secara bahasa Arab. Basir tanpa harus ada tak marbutah di sini. Tak marbutah di sini seharusnya tidak perlu ada. Ya. Basir artinya manusia itu maha melihat, mengetahui apa yang dia tentang dirinya sendiri. Tetapi ditambah basirah, tak marbutah ini fungsinya adalah untuk al-mubalaghah ya, yaitu bahwasanya diartikan benar-benar mengetahui. Seperti orang yang alim disebut allamah pakai ta marbutah di akhir, itu benar-benar alim. Ya, kalau orang alim masih alim biasa, tapi kalau disebut al-allamah ada ta marbutahnya menunjukkan bahwasanya dia benar-benar seorang yang alim, ya. Ada yang mengatakan juga, sebagian tafsir mengatakan basirah di situ takdirnya yaitu jawarihuhu basirah, bahwasanya anggota tubuhnya mengetahui jelas tentang dirinya, karena pada hari kiamat kelak tangannya akan menjadi saksi, kulitnya akan menjadi saksi, kakinya akan menjadi saksi. Tapi intinya Allah menjelaskan balil insanu ala nafsihi basirah, bahwasanya manusia itu lebih tahu tentang dirinya daripada orang lain. Tentang hakikat jiwanya, hakikat dirinya. Walau alqa ma'adzirah, meskipun dia menyampaikan argumentasi, alasan-alasan untuk membela dirinya. Jadi lebih tahu tentang dirinya. Artinya percuma dia tidak jujur, ya. Dia tahu tentang dirinya. Baik, ini ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang penting harus kita ketahui tentang berkaitan dengan penataan jiwa kita, bahwasanya sebenarnya kita lebih tahu tentang diri kita sendiri ya. Nah, ada beberapa penggunaan kaidah ini ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya, berkaitan dengan jiwa kita ya. Kita sebutkan praktek kaidah ini dalam kehidupan sehari-hari atau aplikasi ya kaidah ini dalam kehidupan sehari-hari. Di antara aplikasi kaidah ini yang pertama misalnya jujur terhadap jiwa dalam menyikapi Al-Quran dan Sunnah dan Sunnah. Ini maksudnya bagaimana? Maksudnya ya tidak jarang kita mendapati dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah menyebutkan perkara-perkara yang haram ya, yang hati kita berat untuk menerima hal tersebut ya. Hati kita menerima hal tersebut. Apalagi kita sudah sering bergumul dengan perkara-perkara haram tersebut.
keseharian kita melakukan hal haram tersebut, ternyata kita dapati Al-Quran mengharamkan atau hadis mengharamkan. Ya, maka hendaknya kita jujur pada diri sendiri. Maka jika kita mendapati dalil mengharamkan, ya, ternyata jiwa kita suka dengan perkara yang haram tersebut, maka sering kita berusaha mencari dalih untuk membenarkan keinginan kita dengan mentahkan dalil-dalil tersebut. Ya, kita menghadapi dalil mengatakan haram, kita berusaha mentahkan. Ya. Kenapa? Bukan karena konsekuensi dari akademis atau karena keilmuan, tapi hanya sekadar memenuhi hawa nafsu. Padahal kalau kita berbicara secara akademisi, secara keilmuan, bahwasanya dalil ini sebenarnya berkonsekuensi akan haramnya perkara ini. Namun karena tidak sejalan dengan hawa nafsu kita, kita berusaha menolak dalil tersebut atau mentakwil dalil tersebut, meskipun jiwa kita tahu bahwasanya kita salah. Ini jujur terhadap jiwa dalam menyikapi Al-Quran dan Sunnah, ya. Terutama pada dalil-dalil yang mengharamkan apa yang kita sukai. Yang kita sukai. Contoh misalnya contoh, ya. Contoh misalnya pengharaman musik, misalnya haramnya musik. Misalnya haramnya riba. Misalnya untuk wanita misalnya haramnya safar tanpa mahram. Misalnya haramnya berlibur ke luar negeri, tempat non muslim, ya. Di negara kafir yang banyak maksiatnya tentunya, bukan segala tempat, ya. Ini contoh, ya, maksudnya dalil ini praktek kita. Misalnya kita dapat dalil tentang haramnya musik. Kita tahu musik haram. Secara konsekuensi ilmiah kita tahu ini memang masuk akal bahwasanya musik itu haram, melalaikan, membuat kita lupa baca Al-Quran, membuat kita tidak khusyuk dalam ibadah, misalnya terlalaikan. Dan banyak hal, ya, buat kita kecanduan dengan musik-musik tersebut, ya. Dan dalil-dalil menunjukkan haramnya alat musik. 4 mazhab ijma' bahwasanya musik itu haram. Secara dalil kita tahu ini benar, baik dari sisi dalil maupun dari sisi logika. Iya, lihat orang-orang banyak yang musik rusak, ya. Ada yang mengatakan musik kebahagiaan, banyak orang pemusik yang bunuh diri. Dan macam-macam, mereka tidak menemukan kebaikan. Bahkan musik adalah teman yang mengantarkan kepada kelalaian yang lain, mengantarkan kepada khamar, mengantarkan kepada wanita, mengantarkan kepada zina dan macam-macam, ya. Ini kenyataan. Ya, bahwasanya sudah jelas musik itu haram. Tapi karena kita suka musik, akhirnya kita mulai mencari argumentasi. Ini kan khilaf, ini kan pendapat. Ada ulama yang bolehkan, Ibnu Hazm, ini hadisnya dhaif. Jujurlah kepada diri kita sendiri. Anda ini sedang berbicara atas konsekuensi dalil ataukah Anda mengikuti hawa nafsu Anda? Ini harus jujur, ya. Ataukah Anda hanya mengatakan demikian ini halal karena sesuai dengan keinginan, ya. Ini namanya, kata Allah, balil insan ala nafsi basirah. Setiap jiwa tahu tentang dirinya sendiri. Dia tahu dia sedang berbicara hal tersebut karena konsekuensi dalil atau karena konsekuensi hawa nafsu. Silahkan dia renungkan tentang dirinya sendiri, ya. Ini contoh misalnya haramnya riba, ya. Riba haram ketika dia pelajari kemudian dijelaskan oleh ustadz misalnya bahwa ini transaksi seperti ini hukumnya haram, penggunaan kartu kredit misalnya hukumnya haram, ya, dan macam-macam hal yang, tapi dia tidak bisa terima karena dia berkepentingan dalam penggunaan atau praktek terhadap transaksi-transaksi tersebut. Mulai dicari-cari argumentasi, cari-cari dalih untuk membenarkan apa yang dia lakukan.
Maka seorang balil insanu ala nafsihi basirah, hendaknya dia tahu, dia jujur terhadap dirinya sendiri. Apakah dia berusaha mentakwil, berusaha memalingkan penunjukan dalil itu karena konsekuensi dalil atau karena hawa nafsu, dia tentu lebih tahu. Seperti juga sebagian wanita, sudah jelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata yaumin wa lailah illa ma'ahdu mahram. Tidak hal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk bersafar tanpa mahram dalam perjalanan safar lebih 80 kilo. Kemudian dia berusaha menolak, dia berusaha ini ada khilaf, ada macam-macam, dia berusaha untuk mentabrir, melegalkan apa yang dilakukan. Padahal dia tahu bahwasanya itu konsekuensi dalil, dia sudah pelajari, memang jelas haram misalnya. Ya, maka seorang mensikapi dengan jujur ya. Bilang aja saya ya sudah memang haram, saya belum bisa meninggalkan misalnya. Ya. Sama seperti haramnya berlibur di jalan-jalan di luar negeri, jalan-jalan di Eropa misalnya, ya tanpa ada keperluan khusus. Ya, kemudian di sana apalagi di waktu musim panas semua terbuka, kemudian ya, musik di sana sini, orang buka aurat di sana sini, repot ya. Kalau ada keperluan khusus ya itu lain cerita. Ya, tentu dengan ada syarat-syaratnya bolehnya bersafar ke luar negeri. Tapi harus ke jalan-jalan saja, cuma tanpa ada tujuan yang jelas, ya kita bilang tidak boleh. Rasulullah SAW melarang, kata Rasulullah SAW, ana bariun min min muslimin atau min mu'minin yuqimu baina adhuril musyrikin. Aku berlepas diri dari seorang mukmin yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin karena mudaratnya sangat besar ya. Tentu ada hal tertentu yang boleh. Tapi intinya ini sekedar contoh bahwasanya seorang harus jujur ketika menghadapi dalil Al-Qur'an dan Sunnah ya. Dalil Al-Qur'an dan Sunnah ya. Makanya saya kadang heran sebagian orang, misalnya masalah musik. Musik jelas haram. Ijma' ulama. Apalagi sebagian orang yang mengatakan kami bermadhab. Tapi madhab apapun yang kau ajukan semuanya mengharamkan musik. Madhab Syafi'i mengharamkan musik. Madhab Maliki mengharamkan musik. Madhab Hambali, madhab Hanafi apalagi mengharamkan musik. Madhab Syafi'i dalam buku apapun semua mengharamkan musik. Tapi kalau tidak usah kita menghalalkan, bilang ya saya belum bisa tinggalkan. Saya masih mendengar. Saya masih ini keperluan kantor kayak ini. Sudah ngakui saja ini memang salah, mau diapain. Ya, kita terkadang memang tidak bisa menghindar dari musik, tapi jangan kita berusaha untuk melegalkan yang dimaksud musik begini, yang dimaksud kontennya begini. Rasulullah bicara tentang alat musik, bukan kontennya. Ya, kemudian mau ditakwil ini kontennya. Mana ulama madzhab Syafi'i yang bilang begitu? Enggak ada, pakai otak sendiri. Akhirnya dia tidak jujur dalam menghadapi hukum tersebut. Seorang harus benar-benar jujur terhadap dirinya sendiri. Berikutnya contoh dalam menghadapi aib sendiri misalnya. Jujur ya terhadap jiwa dalam memeriksa aib-aib sendiri. Ini penting, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ya seorang dalam kehidupan sehari dia bermuamalah dengan orang lain, dia bermuamalah dengan istrinya, bermuamalah dengan anaknya ya. Terkadang dia pandai melihat kesalahan anaknya, kesalahan istrinya, atau ada cekcok misalnya dengan istrinya. Coba dia cek benar dirinya, apakah benar 100% istrinya yang salah ataukah dia punya andil dalam kesalahan tersebut. Dia renungkan ya. Dia harus jujur dalam menilai. Dia tahu tentang dirinya. Dia tahu dia salah ya dia harus ngaku ya. Bukan kemudian dia melemparkan kesalahan kepada pihak lain. Bagaimana sikap kita terhadap orang tua ya. Bagaimana sikap kita terhadap kakak dan adik kita ya. Kalau ada permasalahan misalnya kita jujur pada diri kita sendiri. Ini yang timbul permasalahan ya. Mungkin kakak kita punya kesalahan, mungkin adik kita punya kesalahan. Tapi kita juga punya andil dalam kesalahan tersebut. Kalau kita cek diri kita, kita periksa, kita akan dapati bahwasanya kita ternyata sumber permasalahan. Ya, sikap kita merupakan sumber permasalahan, jiwa kita yang angkuh merupakan sumber permasalahan, kesombongan kita merendahkan orang lain dan banyak hal ya, sehingga kita hendaknya jujur ketika memeriksa aib diri kita sendiri. Bahwasanya kita memang masih banyak permasalahan dalam diri kita.
Demikian juga, dan ini tadi lanjutannya adalah jujur terhadap diri sendiri ketika bertikai dengan orang lain. Ketika kita bertikai dengan orang lain, ya, masuk dalam perdebatan, masuk dalam pertikaian, ya, kita harus jujur, ya. Kalau memang kita salah, ya kita ngaku salah, ya. Tidak usah kita pertahankan diri kita. Kita didebat dan kita tahu kita salah, kita masih menahan membela diri, percuma, ya. Kita tidak jujur terhadap diri kita. Kita tidak jujur terhadap diri kita. Sekarang kita bisa berkilah, kita bisa mengelak, ya. Nanti hari kiamat percuma, kita nggak bisa mengilah. Tidak bisa mengelak, tidak bisa berkilah. Mau kita sampaikan walau alqama adzirah, meskipun kita sampaikan berbagai macam dalil argumentasi, percuma. Wong kita tahu dulu kita salah, kok. Ini sering, karena kalau apalagi sudah masuk dalam ajang perdebatan, debat misalnya di grup, debat yang lebih dulu, kalau zaman dulu debat di internet, artikel demi artikel, ya. Kita tahu kok misalnya kalau kita yang salah, tidak usah kita pertahankan. Percuma, ya, yang kita pertahankan, ya. Makanya ada seperti pepatah Arab dikatakan anzah walau ta'arat, ya. Anzah walau ta'arat, ya. Yang disebut ada dua orang, ini sekedar pepatah saja menggambarkan kengeyelan dalam perdebatan. Ketika dua orang Arab Badui berjalan, kemudian dari kejauhan mereka melihat ada warna hitam, maka akhirnya satu mengatakan itu burung, satunya mengatakan enggak, itu kambing. Itu burung, itu kambing. Coba kita dekatin. Karena dari kejauhan mereka, ketika sudah dekat, mereka dekati, ternyata itu benda berwarna hitam terbang. Temannya berkata, kan saya sudah bilang, itu burung. Kata temannya ngeyel, anzah walau ta'arat. Itu adalah kambing meskipun terbang. Ya, itu contoh. Contoh, kita jangan terjebak dalam hal tersebut ngeyel. Kita ketika berdiskusi dengan orang, kita posisikan diri kita, ya. Kita ini kalau salah ya sudah. Kita tahu diri kalau kita salah. Kalau kita jujur, kita ngerti kita dalam posisi yang salah, ya. Saya katakan tadi, baik kita berdiskusi dengan orang jauh, apalagi dengan orang dekat, seperti orang yang kita sayangi, istri kita, suami kita, orang tua kita. Jangan kita hanya pandai menilai kesalahan orang, kita juga harus mengecek diri kita, ya. Kita harus jujur, ya, memang saya salah kemarin, karena kalau kita pun pandai berkilah di dunia, kita bisa menang dalam berdiskusi, kita bisa menang dalam perdebatan, percuma di hari kiamat kita akan disidang ulang. Akan disidang ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu kita tidak akan bisa mengelak. Walau alqama adzirah, meskipun seorang menyampaikan argumentasinya dengan sebanyak-banyaknya, tidak berfungsi di hadapan Rabbul Alamin yang Maha mengetahui segalanya. Ini contoh praktek dalam kehidupan sehari, bahwasanya kita harus jujur terhadap diri kita sendiri, ya. Mau difoto? Enggak usah. Nanti aja. Ya. Baik, berikutnya adalah di antara faedah-faedah kaidah ini. Dalam kehidupan. Di antaranya, ikhwan, yang pertama adalah tidak terpedaya dengan pujian atau sanjungan orang lain. Tidak terpedaya dengan banyaknya followers, ya. Banyak pengikut. Banyak yang likers, ya. Dan lain-lain, ya. Kenapa? Karena kita lebih tahu tentang diri kita, ya. Percuma orang satu dunia memuji kita sementara kita tahu bahwasanya diri kita penuh dengan kekurangan. Oleh karenanya Muhammad bin Wasif pernah berkata, "Lau kana
lidzunubi rih ma jalasa ilayya ahad. Kata beliau, jika dosa-dosa itu ada aromanya, tidak seorang pun yang mau duduk denganku. Benar, ini bukan pernyataan main-main, ini serius. Artinya apa? Kalau setiap dosa yang kita lakukan ada aromanya, ketahuan orang bisa lihat dosa pandangan, dosa pendengaran, kesombongan, zalim terhadap istri, zalim terhadap anak, tidak berbakti kepada orang tua, dosa terhadap tetangga, macam-macam dosa hasad, dosa banyak sekali. Kalau setiap dosa kita ada aromanya, ada bisa dilihat oleh orang lain, tidak ada yang mau duduk sama kita. Tidak usah banyak-banyak, 1-2 dosa saja. Orang tidak mau duduk sama kita. Kenapa orang mau duduk sama kita? Karena Allah menutupi aib kita. Karena Allah menutup aib kita. Dan ini adalah nikmat yang besar. Makanya sebenarnya Allah mengatakan, saya tidak tahu mana yang lebih besar nikmat. Nikmat saya bisa beramal soleh atau nikmat Allah menutup aib saya. Oleh karenanya, jika kita tahu tentang diri kita, tentang kekurangan kita, kegoblokan kita, ya, kemalasan kita, dan banyak hal kita bersendirian, ya, bermalas-malasan, dan masih banyak ya apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan, dan banyak hal apa yang kita lakukan tidak seperti yang kita share, kita sering share kebaikan, kita sendiri tidak melakukannya. Oleh karenanya kalau kita tahu akan hal tersebut, kalau ada orang muji, ada orang menyanjung, ya, ada orang eluk-elukan, ya sudah, tidak usah terpedaya itu semua. Ya, jangan kemudian kita bangga diri, ya. Ya, karena kaidah menyatakan balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzira. Masing-masing kita lebih tahu tentang dirinya. Ya, balil insani ala nafsihi basirah. Orang lain tidak tahu tentang diri kita. Istri kita pun tidak tahu tentang diri kita hakikat. Yang lebih tahu tentang kita adalah kita. Tentunya Allah yang lebih tahu, tapi setelah itu kita yang lebih tahu tentang diri kita daripada orang lain. Maka percuma kita mendengar pujian-pujian, sanjungan-sanjungan, ya, jangan sampai kita terpedaya sehingga kita lupa tentang hakikat diri kita, sehingga kita tutup mata tentang aib diri kita. Kita tahu kekurangan kita. Oleh karenanya seorang berusaha terus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan pujian-pujian manusia sehingga menjadikan kita ujub, menjadikan kita sombong, menjadikan kita angkuh, merasa tinggi dan lain-lainnya. Karena pujian tersebut hanyalah tipuan semata. Orang-orang yang memuji tidak tahu hakikat diri kita. Balil insanu ala nafsi basirah, kita lebih tahu tentang diri kita sendiri. Yang kedua, faedah yang mungkin bisa kita ambil, yang kedua, karena kita tahu lebih tahu tentang diri kita, jangan mudah marah dengan cercaan orang lain. Cercaan orang lain ada 2 model, ya. Orang lain ada 2 model. Pertama bisa jadi kritikannya atau cercaannya benar. Benar. Yang kedua, cercaannya, kritikannya bohong. Kalau benar, ya sudah, kita berusaha mengambil faedah. Jika benar, kita berusaha perbaiki diri. Kita kan tahu dia kritik kita benar, kamu suka marah, kamu banyak ngomong, kamu salah ngomong begini, kamu salah baca ayat. Ya sudah, mau diapain? Nggak usah kita berusaha membela diri bahwasanya tidak salah. Udah, memang salah, manusia tempatnya salah. Ya, manusia tempatnya salah, ya. Ya. Maka jangan cepat kita emosi, jangan kita cepat marah-marah, ya. Justru kita mengambil faedah, ya. Justru kita mengambil faedah. Mengambil faedah untuk introspeksi diri, untuk membenahi diri.
Ya, karena apa? Kita butuh orang lain ya, untuk melihat kesalahan kita. Ada suatu kondisi kita nggak bisa lihat kesalahan kita. Ya, disebut dalam hadis al-mu'min mir'atun li akhihi. Bahwasanya seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Artinya ketika dia jadi cermin, kita bisa melihat diri kita pada cermin tersebut ya. Terkadang mukmin tersebut baik, terkadang enggak baik, tapi intinya kalau dalam kritik kita benar ya sudah, mungkin cara mengkritiknya kasar, mungkin cara mengkritiknya ngawur, tidak tepat, diumbar di depan orang, mungkin kita enggak suka dengan tersebut, tetapi ya sudah, kita tahu diri kita bahwasanya kita memang salah. Perbaiki diri. Enggak usah kita langsung emosi, marah-marah. Kritikannya membangun ya sudah kita jalankan ya. Kenapa kalau kita cepat marah katakan kita enggak punya kesalahan. Kemudian kedua, kritikannya bohong, kritikannya bohong. Kita juga tidak usah marah-marah. Kita katakan bahwasanya aib kita yang tidak diketahui olehnya lebih banyak. Ya udah, kita berusaha tenang, jangan terlalu cepat emosi, karena kita tahu bahwasanya aib yang tidak dia ketahui lebih banyak ya. Makanya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala pernah bercerita, ada seorang muridnya dari Sudan datang kemudian berkata, "Syekh, ada Syekh fulan mengatakan Anda begini, dikritiki ya." Syekh cerita sama saya, Syekh Abdul Razak mengatakan, "Jazakallahu khair, semoga Allah balas kebaikannya ya. Kekurangan saya yang dia tidak ketahui lebih banyak. Kekurangan saya yang dia tidak ketahui lebih banyak." Ya. Artinya ya seorang mungkin ada kemarahan tapi dia harus lawan. Dia lebih tahu tentang dirinya daripada orang lain, daripada sang pengkritik. Kita lebih tahu diri kita daripada sang pengkritik. Kapan seorang merasa dirinya sempurna, dia sedang berada di puncak kehinaan. Ya, kalau dia merasa dirinya sempurna berarti dia sedang ujub. Kapan dia merasa dirinya sempurna, dia sedang berada di puncak kehinaan. Oleh karena kalau orang kritik ya sudahlah. Mungkin kita emosi, kita lawan. Kalau kritikannya benar, kita perbaiki diri. Kalau kritikannya salah ya kita sabar dalam menghadapinya, dan kita bilang bahwasanya kalau kritikannya benar, kita bilang masih banyak aib-aib saya yang tidak dia ketahui ya. Ini diantara faedah bahwasanya kita mengetahui tentang diri kita daripada orang lain. Kemudian di antaranya faedahnya adalah lebih banyak melihat aib diri sendiri. Kemudian di antaranya daripada aib orang lain. Dan juga di antaranya lebih banyak memberi uzur kepada orang lain. Dan tidak merasa tinggi. Merasa ujub atau tinggi. Di antaranya kalau kita tahu tentang diri kita, kita sering merenung dan kita tidak sibuk dengan aib orang lain. Aib kita masih banyak. Kita harus deteksi aib kita untuk kita perbaiki. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk mensucikan jiwa kita. Tadi Allah mengatakan, sebagian saya sampaikan di awal pengajian, Allah bersumpah, wasyamsi wadhuha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yakshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Ya, dan seterusnya kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Dan pensucian jiwa itu butuh membersihkan penyakit-penyakit jiwa. Di antaranya dengan mendeteksi aib-aib yang ada pada jiwa kita. Nah, kalau kita sering mendeteksi aib-aib kita tidak akan sibuk dengan aib orang lain. Ya sudahlah. Kita saja aib kita masih banyak. Apa yang kita sibuk dengan aib orang lain? Ya. Kemudian juga di antara faedah berdasarkan kaidah ini, kita lebih banyak memberi uzur kepada orang lain. Kalau orang lain terjerumus dalam kesalahan, kita kasih uzur. Kita juga dulu begitu ya. Seperti orang baru-baru hijrah nih, kadang-kadang lihat orang masih maksiat, kita juga dulu lebih parah daripada itu. Makanya kita lebih memberi uzur, kita lebih menyampaikan dengan bijak, kita memposisikan diri kita bagaimana kita dulu kalau seperti itu ya. Bukan kemudian kita sombong angkuh, masa begitu aja, masa terjerumus, jangan, itu kata-kata yang terkadang menunjukkan keangkuhan ya. Kalau kita tahu jiwa kita yang lemah,
Kita lemah dalam kondisi demikian. Kita lemah tatkala bersendirian. Kita lemah tatkala diuji dengan keuangan. Kita lemah tatkala diuji dengan wanita. Kita lemah tatkala diuji dengan jabatan. Banyak hal kita memberi uzur kepada orang lain. Kita saja tidak mampu berhadapan dengan ujian tersebut. Ya, apalagi kalau kita bisa beri uzur kepada diri kita, kenapa tidak beri uzur kepada orang lain? Ya. Yang apa namanya, yang terakhir mungkin yang kelima, ya. Di antara faedah, ya, belajar selalu mengakui kesalahan kepada Allah, ya, karena kita lebih tahu diri kita. Kata Allah, wa akharuna i'tarafu bidzunubihim, di antara kelompok manusia, i'tarafu bidzunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a. Mereka mengakui dosa-dosa mereka di dunia, khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a, karena amal mereka bergabung antara amal saleh amal buruk. Dia ngaku dia punya kesalahan di hadapan Allah, istighfar kepada Allah, tahu tentang diri kita. Jangan sampai kita lupa, makanya kita istighfar. Belajar selalu mengakui kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sampai seperti orang kafir, mereka baru i'tarafu bidzunubihim, ya, ketika di hari kiamat baru mengakui kesalahan-kesalahan mereka. Percuma, ya. Wa qalu law kunna na'malu aw naqilu, ya, ma kunna min ashabi sa'ir. Mereka menyesal di hari kiamat dan mengakui kesalahan mereka, tapi penyesalan di hari kiamat tidak ada faedahnya. Maka di dunia ini kita latihan diri kita untuk mengenal keburukan-keburukan kita. Kita duduk istighfar, terutama di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian kita istighfar, mengakui kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa faedah-faedah dari kaidah dalam kehidupan tentang balil insanu ala nafsihi basirah. Kita masing-masing lebih tahu tentang diri kita, sehingga kita bisa praktekkan dalam mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan bimbingan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja apa yang saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.